Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali setelah sekian lama. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin melanjutkan bahasan kita mengenai budak angon atau Satrio Piningit, yaitu tentang antara Azazil, Dajjal, budak angon atau Satrio Piningit, dan hal-hal terkait lainnya. Seperti pernah saya singgung di bagian yang sebelumnya, bagian pertama, bahwa Azazil adalah sosok yang luar biasa. Beliau adalah salah satu hamba Allah yang pernah mencapai sebuah kedudukan yang sangat tinggi, baik secara keilmuan maupun kekhususan di sisi Allah, dan pernah menjabat sebagai sosok yang memimpin seluruh makhluk-makhluk Allah yang paling mulia di surga sana sehingga mendapatkan gelar Azazil. Kaitannya dengan budak angon atau Satrio Piningit dan Dajjal adalah bahwa sosok ini, yaitu sosok Azazil, ketika beliau mendapatkan sebuah perasaan amarah, dendam yang membara kepada Nabiullah Adam alaihi salam dikarenakan secara tidak langsung telah merebut posisinya di mata dan di hadapan Allah. Maka setelah melalui masa waktu yang lumayan panjang, bahkan sangat panjang, Azazil ketika itu yang telah berganti nama julukan menjadi sosok yang lain dan telah turun ke bumi beserta dengan Nabiullah Adam alaihi salam. Kemudian selalu mengintai, selalu mengawasi seluruh gerak-gerik Nabiullah Adam alaihi salam sampai pada masa di mana beliau Nabiullah Adam alaihi salam ini memiliki rencana bahwa akan memberikan ridhonya, restunya, doanya kepada salah satu putranya dari antara 40 orang putranya, putra-putrinya, yaitu kepada Nabiullah Sis alaihi salam, atau yang dalam dunia pewayangan kita dikenal sebagai Sang Hyang Isis, berupa doa restu agar dari zuriat atau dari keturunan Nabiullah Sis alaihi salam inilah kelak akan muncul seorang yang menjadi alasan, salah satu alasan Allah menciptakan bumi ini, yaitu Khalifatullah. Khalifah atau yang lazim juga kita pahami sebagai pengganti dalam tanda kutip Allah di muka bumi ini untuk memerintah seluruh penghuni muka bumi dan menjadi pemimpin bagi segala makhluk yang ada di atas muka bumi, yaitu sebagai seorang raja. Mengetahui hal tersebut, Azazil kemudian mencari cara agar bagaimana sosok beliau ini bisa juga menghasilkan keturunan seperti yang ada di dalam niat dan doa Nabiullah Adam alaihi salam, sehingga beliau melakukan trik-trik, melakukan
manuver-manuver yang pernah saya ceritakan di salah satu konten kita, dan terlahirlah kemudian sosok yang dikenal sebagai Sang Hyang Anwar sebagai salah satu keturunan dari Nabiullah Adam alaihi salam bercampur dengan beliau Azazil, keturunan Azazil, dan dari sisi inilah kemudian akan lahir sang khalifah terakhir di muka bumi, yaitu Khalifah Rashidah, khalifah kelima, dan beliau adalah Budak Angon atau Satrio Piningit. Sosok Budak Angon atau Satrio Piningit sebagai sang khalifah kelima, sebagai sang khalifah terakhir yang akan menguasai seluruh bumi, sehingga membedakan kedudukan beliau dengan khalifah-khalifah sebelumnya, baik Khulafaur Rasyidin maupun dari khalifah-khalifah masa-masa setelah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, yaitu menguasai bumi seutuhnya, sedangkan khalifah-khalifah sebelumnya hanya menguasai sebagian besar bumi. Inilah salah satu ciri khas keutamaan dan keistimewaan dari sang khalifah terakhir, di mana doa restu dan takdir kepemimpinan muka bumi ini diturunkan ke atasnya. Mengapa beliau Azazil kemudian menginginkan untuk mendapatkan keturunan dari sisi Nabiullah Adam alaihi salam, dan menginginkan pula sebuah kedudukan untuk menguasai muka bumi, karena sebelumnya memang bumi sebelum diciptakannya Adam alaihi salam pernah dikuasai oleh beliau sang Azazil ini. Tetapi Allah kemudian meninggikan derajatnya dikarenakan kesolehannya, ketakwaannya yang luar biasa terhadap Allah, sehingga dinaikkan ke atas dan menjadi pemimpin di surga. Azazil ini kemudian menurunkan seluruh sifat-sifat watak-watak solehnya kepada beliau, yaitu Budak Angon atau Satrio Piningit, dan menurunkan seluruh sifat-sifat buruknya kepada Dajjal, dikarenakan memang Dajjal juga adalah salah satu keturunan beliau. Insya Allah untuk bahasan dan ulasan lebih lanjutnya tentang dua sisi keturunan ini akan saya bahas di konten yang lainnya. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa di konten yang lainnya.